kami dari kelompok 7, saya Sevalina Alba Bujana dengan NIM K76230098. Saya Stefani Mary Natalia dengan NIM K76231003. Saya Fania Rarastani Susanto dengan NIM K76231113. Saya Yusuf Arifin dengan NIM K76231121. Di video kali ini kita akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB. Selamat menyaksikan. Sini. Ada apa nih? Jadi gini, gimana Van? Balik yuk. Ayo, kemana tuh? Kalau kayak gini ke pantai Pacitan enak kali ya? Ayo. Gimana, kamu ikutan nggak? Yang itu mau tapi aku itu nggak bisa. Kenapa? Karena mau bayar pajak. Emang mau bayar pajak apa? Tuh mau bayar pajak sawah. Apa kaitannya sama pajak sawah? Ya karena tuh pajak sawah tuh harus dibayarkan menurut PBB. Oh, PBB itu apa? Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial Setiap ekonomi. daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu yang pertama bahan yang digunakan dalam bangunan, yaitu dilihat dari segi kualitas barangnya, dan yang kedua letak biasanya berbeda dengan letak perkotaan seperti jalan tol, dan yang ketiga rekayasa, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima pemanfaatan, dan yang keenam peruntukan. Penentu pajak terutang dilihat dari tebal pajak jangka waktu 1 tahun, tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalian tahu nggak sih apa itu bea tanah dan apa itu bea bangunan? Yaitu bea perolehan atas hak tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan hak bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum BPHTB ada 2, yaitu yang pertama peraturan masing-masing kota atau kabupaten, yang kedua UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah. Adapun subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Pemindahan hak karena yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima waris, dan yang terakhir yaitu badan hukum. Apa saja sih objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB? Yang pertama ada perwakilan diplomatik, yang kedua negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga orang pribadi, Yang keempat badan atau perwakilan organisasi internasional, dan yang kelima badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, dan yang terakhir referensi hak dan perbuatan hukum. Tanggal saya baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin melakukan pembayaran BPHTB untuk pengukuran tanah. Ada dokumen-dokumennya, boleh saya lihat dulu? Baik, ini dokumennya sudah lengkap ya. Boleh saya konfirmasi kalau luas tanahnya itu sudah berapa meter? Ya, sudah. Baik, tunggu sebentar ya, saya mau melakukan. Baik, karena di sini Ibu Seva melakukan pembayaran pajak atas pembelian tanah, maka dikenakan MONPOP TKP-nya sebesar 60 juta. Kemudian terdapat tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%. Jadi setelah saya hitung tadi, Bu Seva membayar pajak sebanyak 12 juta. Saya validasi dulu ya. Selanjutnya bisa membayar di bank saya. Baik, ini betul. Baik, terima kasih. Silakan Ibu bisa di sini saya akan membayar BPHTB sebesar 20 juta. Boleh saya cek uangnya? Bentar ya.
bukti pembayarannya. Terima kasih.